Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW melewati dua kuburan bersama para sahabat. Rasulullah SAW bertanya, di antara kalian adakah yang tahu siapa yang dikuburkan ini? Maka ada sahabat yang menjawab, wahai Rasulullah, yang ini fulan bin fulan, yang ini fulan bin fulan. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kalian tahu bahwa keduanya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur karena perkara. Yang satu diadab karena melakukan namimah atau adu domba, yang satu diadab karena la yustatar inda al-baul, tidak berhati-hati ketika kencing. Sebelum masuk kamar mandi membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan atau godaan jin yang laki-laki maupun perempuan. Kenapa seperti itu? Gini, ketika kita melakukan suatu perbuatan tanpa diawali dengan bismillah maupun doa, maka setan itu ikut. Termasuk ketika kita masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan basmalah atau ke ruangan apapun, kamar mandi, ke dapur, ruang tamu, ruang tengah, nggak mengucapkan bismillah atau assalamualaikum, maka itu akan diikuti oleh setan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba in syi'ta sahla wa ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu lagi. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai fikih taharah. Setelah kemarin kita bahas mengenai jenis-jenis najis, kemudian hadas, dan juga cara membersihkannya. Sekarang kita akan membahas cara taharah itu sendiri. Ada dua hal. Yang pertama taharah dari najis, yang kedua taharah dari hadas. Sebagaimana yang kita sampaikan, yang namanya najis itu adalah benda, dan hadas itu adalah keadaan. Jadi kalau yang namanya benda, maka bendanya harus dihilangkan. Sementara kalau hadas itu adalah suatu keadaan yang disucikan, tidak terlihat secara mata, tapi memang keadaannya harus disucikan. Di mana di antara syarat-syarat sah salat adalah taharah, baik bersih dari najis maupun suci dari hadas. Sedikit ingin saya sampaikan di sesi yang pertama ini mengenai yang namanya istinja. Istinja itu kalau bahasa sebenarnya thalabun najah ya. Berusaha untuk terbebas dari apa? Terbebas dari najis setelah buang air. Entah itu buang air kecil, kencing, maupun buang air besar. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW melewati dua kuburan bersama para sahabat. Rasulullah SAW bertanya, di antara kalian adakah yang tahu siapa yang dikuburkan ini? Maka ada sahabat yang menjawab, wahai Rasulullah, yang ini fulan bin fulan, yang ini fulan bin fulan. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kalian tahu bahwa keduanya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur karena perkara. Yang satu diazab karena melakukan namimah atau adu domba, yang satu diazab karena la yustatar inda al-baul, tidak berhati-hati ketika kencing. Jadi bisa jadi ketika kencing dia tidak berhati-hati sehingga air kencingnya itu nyiprat atau terkena ke celana sehingga tidak bisa dipakai atau tidak sah dipakai untuk sholat. Makanya kita harus tahu bagaimana cara membersihkan, bagaimana cara buang air yang baik dan benar. Tentu Islam sudah mengatur semua aturan, dimulai dari bangun tidur sampai tertidur kembali, termasuk dalam hal buang hajat pun Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya telah mengatur bagaimana tata caranya. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW lewat perkataan maupun perbuatan beliau bagaimana tata cara buang hajat, bagaimana tata cara buang air, baik buang air kecil maupun buang air besar. Maka kita ikuti cara-cara beliau supaya kita bisa untuk mencontoh Nabi SAW dan sunnah, serta kita terhindar yang namanya najis ketika kita mau melaksanakan ibadah sholat. Nah, untuk tata caranya sendiri, untuk buang air, baik buang air kecil maupun buang air besar, itu memang dianjurkan di tempat yang
agak jauh, maksud agak jauh ini sehingga menghindari dari bau yang akan ditimbulkan, yang akan tercium oleh orang lain. Tapi kalau misalkan di rumah ada WC tertutup, tidak jadi masalah, walaupun tidak jauh. Dan kemudian ketika buang air ini harus jadi perhatian adalah jangan sampai ada najis yang terkena ke pakaian kita, celana, ataupun ke apa yang akan kita pakai dalam sholat nanti. Maka dari itu, ketika sudah buang air kecil, itu harus disiram. Dan perhatikan baik-baik, jangan sampai ketika buang air kecil ada cipratan atau ada air dari air seni kita yang nyiprat ke baju ataupun celana. Maka memang kalau bisa, ketika buang air kecil itu kalau bisa celananya dilepas kalau memungkinkan. Supaya nanti tidak terkena cipratan. Kalau misalkan aman dari cipratan walaupun tidak dilepas, hanya sekedar dilinting atau digulung, itu tidak jadi masalah sebenarnya. Tapi intinya adalah bagaimana supaya itu terhindar dari cipratan-cipratan air yang najis. Karena air kencing itu merupakan sesuatu yang najis. Jangan sampai itu mengena ke dalam atau mengena ke pakaian kita, celana kita atau sarung gitu ya. Sehingga itu tidak bisa nantinya dipakai untuk sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada adab-adab yang harus kita penuhi. Adabnya adalah ketika buang air ini kalau bisa tidak di arah angin. Maksud di arah angin ini apa? Supaya jangan sampai baunya itu nyebar kemana-mana. Juga kalau bisa tidak berkata-kata kecuali diperlukan. Karena memang adab dalam kamar mandi adalah sesuatu yang dimakruhkan untuk berkata-kata atau bahkan mungkin sampai ngobrol atau melakukan hal-hal yang lain selain keperluan di kamar mandi. Maka memang dianjurkan untuk tidak terlalu lama ketika di kamar mandi, gitu ya. Tidak terlalu lama ketika di kamar mandi, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperlukan atau mungkin tidak mengeluarkan kata-kata apalagi sampai mungkin ribut. Itu merupakan adab-adabnya. Dan biasanya adabnya juga adalah dianjurkan untuk tidak menghadap kiblat, baik buang air kecil maupun buang air besarnya. Nah, dalam membersihkannya ada perbedaan antara membersihkan buang air kecil dengan buang air besar. Kalau buang air besar itu mesti harus bersih. Mohon maaf, jangan sampai ada sisa kotoran yang nempel di bagian belakang tubuh kita. Itu harus betul-betul bersih. Pakai apa cara membersihkannya? Bisa dengan benda padat maupun dengan benda cair. Kalau benda padat itu bisa menggunakan kayak misalkan dedaunan yang kering. Atau misalkan kerikil, tapi kerikilnya kerikil halus. Kalau benda cair berarti menggunakan air yang bersih untuk bersuci, gitu ya. Nah, bisa juga kalau memungkinkan di-combine dua-duanya. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka pakai air saja sudah cukup. Yang penting sampai hilang apanya? Hilang bentuknya dan juga minimal hilang baunya. Jadi sampai tidak berbau lagi. Makanya memang dianjurkan ketika buang air besar ini, kalau bahasa kita apa ya, ceboknya gitu ya, atau istinjanya itu menggunakan sabun juga. Sehingga bisa membersihkan sampai betul-betul bersih, sampai hilang baunya sekalian. Jadi dibersihkan sampai tidak ada yang tersisa. Sampai tidak ada yang menempel atau bahkan nanti menempel ke pakaian ketika itu belum dibersihkan. Nah, kalau buang air kecil memang ada beberapa anjurannya untuk cara membersihkannya. Di antaranya adalah ketika selesai buang air kecil, ini kalau bisa kita ini apa ya, kayak berdaham gitu. Gitu ya. Kenapa? Supaya terjadi kontraksi di perut sehingga tidak ada sisa-sisa air kencing yang mungkin belum keluar. Keluarnya habis wudhu misalkan. Itu yang repot. Maka kalau bisa memang ada anjuran juga, mohon maaf ya, kayak diurut gitu loh. Supaya betul-betul tuntas semuanya. Jangan sampai ketika kita basuh dengan air ternyata masih ada sisa air yang ada dalam zakar, kemudian ternyata itu keluar ketika lagi sholat atau ketika setelah wudhu, yang akhirnya menjadi najis. Maka betul-betul dipastikan tidak ada lagi yang keluar dari situ. Dan pastikan ketika buang air di tempat yang tertutup, tentunya menutup aurat gitu ya, tentunya menutup aurat karena yang merupakan perintah untuk menutup aurat. Jadi itu sekilas mengenai apa? Mengenai tata cara untuk beristinja, ya. Intinya adalah ketika kita beristinja, targetnya adalah menghilangkan najis. Yang pertama, jangan sampai terkena najis yang kita buang, entah buang air kecil maupun buang air besar. Yang kedua, jangan sampai ada sisa yang menempel, sehingga nanti ketika kita sholat itu najis nempel di pakaian kita atau nempel di badan kita.
yang menyebabkan sholat kita tidak sah karena kehilangan salah satu dari syarat-syarat sholat, yaitu apa? Suci dari hadas dan bersih dari najis. Ini harus diperhatikan, jangan sampai karena sholat kita, jangan sampai karena toharoh kita tidak sempurna, sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ketika buang air kecil gitu ya, dianjurkan di kamar mandi, sunnahnya mendahulukan kaki kiri sebelum masuk kamar mandi, membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan atau godaan jin yang laki-laki maupun perempuan. Kenapa seperti itu? Gini, ketika kita melakukan suatu perbuatan tanpa diawali dengan bismillah maupun doa, maka setan itu ikut. Termasuk ketika kita masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan basmalah atau ke ruangan apapun, kamar mandi, ke dapur, ruang tamu, ruang tengah, nggak mengucapkan bismillah atau assalamualaikum, maka itu akan diikuti oleh setan. Kalau kita tidur nggak baca doa, ya kita tidur bareng setan. Ya kalau kita kamar mandi, buang air nggak baca doa, ya kita ditemani setan, lagi nongkrong bareng setan gitu loh. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu setiap amal perbuatan kita diawali dengan bismillah, atau ketika memasuki ruangan, rumah ataupun tempat tertentu, semua diucapkan assalamualaikum. Insya Allah terhindar dari itu semua. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai tata cara untuk toharoh terbebas atau suci dari hadas di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.